Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kagum dengan kemahiran bahasa Kopral 1 Hardius Rusman. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menerima penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif kategori Partai Politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono meminta masyarakat Indonesia untuk tidak khawatir terkait kandungan di dalam vaksin COVID-19. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Zanasro dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Menteri Pertahanan memanggil salah satu prajurit Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh, Kopral 1 Hardius Rusman, yang dikenal menguasai 7 bahasa, langsung ke kantor Kementerian Pertahanan di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Oh, Freunde. Ja, Niet vriendin. nee, is. Oh. Ik ga met de Haider. Diundangnya Kopral 1 Hardius Rusman berawal dari informasi yang diterima oleh ajudannya yakni Rizky Irmansyah yang memperlihatkan rekaman sebuah video dokumentasi Koptu Hardius sedang melafalkan satu persatu 7 bahasa Eropa yang dikuasainya. Mantan Danjen Kopassus itu terkagum dengan kemampuan Koptu Hardius. Didatangkan dari Aceh ke Jakarta untuk bertemu dengan Prabowo. Setelah bertemu, Prabowo langsung saja mengejar prajurit TNI tersebut dengan berbagai pertanyaan dengan menggunakan 4 bahasa Eropa, mulai dari bahasa Jerman, Prancis, Belanda, dan Portugis. Pertanyaan yang disampaikan Menhan dengan mudah dijawab Hardius dan membuat Prabowo kagum dan berpesan, setelah kembali dari tugas pasukan perdamaian PBB, akan disekolahkan agar menjadi bintara bila memenuhi syarat. Oh, benar dia. Merci beaucoup. Pintar ya. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra meraih penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif kategori Partai Politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut bukan kali pertama bagi Gerindra. Sebelumnya Partai Besutan Prabowo Subianto itu juga pernah mendapat penghargaan serupa pada tahun 2014 dan 2017. Partai Gerindra meraih penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif kategori Partai Politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Partai Besutan Prabowo Subianto itu juga pernah mendapat penghargaan serupa pada tahun 2014 dan 2017. Muzani juga mengatakan bakal terus berusaha mengelola kepercayaan publik, baik kepercayaan atau kepercayaan keuangan. Dari Jakarta, Fakih Fatur Rahman, Ahmad Vicky Purba, Digdaya TV melaporkan. Karena menurut kami, upaya untuk terus memperbaiki kepercayaan publik adalah sebuah cara kami dalam melakukan perbaikan kami sebagai partai politik yang lebih baik, partai politik yang lebih modern, agar sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan masyarakat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Partai Gerindra akan terus memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat meski di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih mewabah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Muzani menanggapi diberikannya anugerah sebagai partai politik kategori keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Pusat. Ahmad Muzani mengatakan dalam situasi pandemi saat ini kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang dana yang mereka berikan. Untuk memberikan informasi tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan Partai Gerindra akan memanfaatkan teknologi digital untuk merespons seluruh persoalan yang diajukan. Lagi COVID, pandemi yang terus mewabah pada hari ini, karena itu kebutuhan, meskipun demikian kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses kepada lembaga publik tentang dana yang mereka berikan kepada lembaga publik seperti Partai Gerindra tidaklah berkurang. Karena itu cara-cara dengan memanfaatkan teknologi digital tetap kami lakukan. Setiap layanan, setiap masalah, setiap
soal yang diajukan kepada kami layani dengan baik, sesuai dengan misi kami agar kami menjadi partai politik modern yang kuat, yang transparan dan akuntabel. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pengelolaan dana partai pada tahun 2020 mayoritas berasal dari internal. 76% Muzani menyebutkan dana Partai Gerindra berasal dari para anggota partai. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut hanya sekitar 13 hingga 14% dana Partai Gerindra yang berasal dari dana anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN. 76% berasal dari anggota partai, sisanya berasal dari penyertaan masyarakat. Hal tersebut, lanjut Muzani, membuktikan jika kekuatan Partai Gerindra berasal dari dalam tubuh partai. Dalam pengelolaan dana di tahun 2020 ini, sumber pengelolaan kami mayoritas berasal dari internal. Ada 76% dana yang kami kelola berasal dari anggota, baik DPR Provinsi, DPR RI, Provinsi, atau Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, termasuk iuran anggota. Kurang lebih 13-14% bersumber dari APBN, dan sisanya adalah penyertaan masyarakat. Hal itu, kata Muzani, bisa dilakukan karena proses pengkaderan partai yang kuat. Nah, ini adalah bentuk nyata bahwa kekuatan kami adalah internal, kekuatan kami adalah dari dalam. Ini sungguh membanggakan karena itu proses pengkaderan yang sekarang kami kerjakan terus-menerus agar partai ini menjadi kuat karena dari dalam sesuai dengan tekad Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dari Jakarta, Ahmad Fikri Purba, Fakih Fatur Rahman, Dikdaya TV melaporkan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sugiono, angkat bicara terkait kesiapan vaksin Sinovac COVID-19 yang akan didistribusikan pemerintah pusat ke seluruh daerah di Indonesia untuk disuntikan kepada masyarakat. Waketum DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan kehadiran vaksin COVID-19 di Indonesia adalah upaya positif dari pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air. Kecepatan pemerintah dalam pengadaan vaksin COVID-19 ini mendapat apresiasi penuh dari Sugiono. Meski hadirnya vaksin COVID-19 sering disebut angin segar bagi masyarakat, Sugiono tetap mengimbau agar tak mengabaikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Sugiono meyakini hadirnya vaksin COVID-19 bisa menurunkan angka positif corona dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Dan nanti juga kita akan lihat sejauh mana persiapan pemberian vaksin ini kepada seluruh masyarakat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemana-mana pemirsa, saya Dinda Zanasru akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono meminta masyarakat Indonesia untuk tak khawatir terkait kandungan di dalam vaksin COVID-19 yang siap didistribusikan pemerintah pusat pada tahun ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menegaskan masyarakat yang masih ragu untuk disuntik vaksin bisa melihat sikap MUI yang telah memberikan label halal. Dengan adanya kepastian halal, kata Sugiono, tak perlu merasa ragu lagi. Meski di satu sisi, Sugiono tak menampik persoalan vaksin ini selalu ada pro kontra di tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Lebih lanjut, Sugiono berharap pasca vaksin COVID-19 disuntikan, tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.
Saya kira itu adalah ranahnya para ahli ya, terutama ahli virologi yang mengembangkan vaksin ini gitu. Jadi kita lihat nanti asesmen dan penilaian mereka seperti apa, evaluasi mereka seperti apa. Tentu saja kita menginginkan sesuatu yang baik buat masyarakat kita tanpa ada efek-efek yang merugikan. Saya kira itu juga merupakan sesuatu yang penting. Jangan nanti kita bisa mencegah COVID-nya, tapi kemudian nanti ada hal-hal lain yang kita tidak inginkan terjadi. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV melaporkan. Ya kalau misalnya MUI sudah menilai halal, berarti ini halal kan seperti katakan. Masyarakat wajib menyatakan. Kemudian pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menyoroti respon kekecewaan masyarakat dengan putusan Pemkot DKI yang memberikan denda 5 juta rupiah jika ada warga yang menolak untuk disuntik vaksin COVID-19. Waketum Partai Gerindra Sugiono menilai jika adanya sikap acuh dari masyarakat terhadap vaksin COVID-19, dirinya khawatir angka penyebaran virus tersebut tak akan menurun. Sugiono mengimbau kepada masyarakat agar tak perlu berpikir dengan cara ekstrim terhadap vaksin COVID-19 ini. Baginya yang terpenting adalah seluruh masyarakat Indonesia bisa tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 yang yakini telah menyusahkan semua pihak. Ya, ini kita tujuannya adalah untuk bisa menjaga kesehatan kita semua bersama, untuk bisa bahkan ini juga untuk bisa menjaga keberlangsungan hidup yang namanya umat manusia kan seperti itu, dan ini juga merupakan wabah yang sifatnya global. Saya kira kita juga ikut partisipasi lah, jangan nanti kita dianggap tidak mendukung upaya untuk bisa menyehatkan seluruh masyarakat manusia, bukan hanya Indonesia saja. Ya, pemirsa, melonjaknya harga kacang kedelai di sejumlah daerah di Indonesia membuat anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah angkat bicara dan meminta pemerintah pusat segera mengambil sikap dan kebijakan guna mengantisipasi hal tersebut. Menurut anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah, pemerintah harus fokus terhadap keterbatasan stok kacang kedelai di Indonesia. Sadar tempe dan tahu adalah makanan pokok kedua setelah nasi, kata Himmatul, pemerintah harus memikirkan cara bagaimana para pedagang tahu dan tempe tak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Himmatul menyarankan pemerintah agar memanfaatkan lahan Indonesia yang subur guna mencukupi stok kacang kedelai di Indonesia. Bahkan Himmatul menegaskan jika Indonesia juga harus berani melakukan stop impor kacang kedelai dari luar negeri karena dianggapnya mampu mencukupi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Penduduk kita yang jumlahnya luar biasa banyak ini kan konsumsi tempenya juga luar biasa banyak. Nah karena itu bahan baku kedelai ini kan masih impor. Importnya tuh kebanyakan juga kan dalam bentuk dolar ya, sehingga ketika ada kenaikan dolar ataupun kita akan ikut terimbas. Nah ini harus menjadi langkah yang harus segera diambil oleh pemerintah karena ini sudah menjadi makanan lokal kan, tempe itu makanan lokal sehingga bahan baku lokal harus disiapkan. Di kita baru separuhnya gitu dari kebutuhan total penduduk ya, yang untuk kedelai ini baru separuhnya, jadi separuhnya lagi masih dari impor. Nah ini kan sayang devisa negara sementara lahan kita subur. Bagaimana supaya lahan-lahan negara bisa diproduktifkan untuk bisa menanam. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah meminta kepada pemerintah pusat agar tidak menghambur-hamburkan anggaran negara untuk membeli bahan pokok dari luar negeri yang sebetulnya bisa dilakukan sendiri oleh para petani Indonesia. Menurut anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah, saat terjadi kelangkaan kacang kedelai, dipastikan titik masalah dimulai pada para petani di Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR ini menegaskan, para petani kacang kedelai di Indonesia kini sedang mengeluh lantaran tak mendapat keuntungan lebih dari hasil panen bahan pokok tahu dan tempe tersebut. Jadi tak aneh jika kini harga bahan baku tahu dan tempe melonjak tinggi lantaran para petani kacang kedelai mulai menarik diri untuk menanamnya kembali.
Pemerintah harus concern lah, lebih concern karena ini sudah menjadi makanan pokok kedua saya kira ya, karena kan nasi orang Indonesia kalau nggak ketemu tempe saya kira pusing juga ya, gitu, tahu terutama ya gitu. Dan juga kan tentu susu kedelai juga sesuatu yang sangat bergizi yang menjadi alternatif pengganti bagi mereka yang mungkin alergis dengan susu hewani. Jadi ini adalah bentuk yang memang harus segera, menurut saya segera, jangan terus-terusan kita impor, sayang kan devisa negara kalau harus terus-terusan impor. Dari Jakarta, Didi Hidayat, Ito Rosito, Dikria TV melaporkan. Tingkatkan terus produksinya sampai kira. Selanjutnya pemirsa, kasus virus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Himatul Aliyah, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, meminta kepada pemerintah pusat untuk cepat menarik rem darurat demi memutus mata rantai virus COVID-19. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Himatul Aliyah, meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan rem darurat atau membatasi ruang gerak masyarakat untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Himatul Aliyah, meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan rem darurat atau membatasi ruang gerak masyarakat untuk memutus mata rantai virus COVID-19, seperti PSBB yang pertama kali diterapkan di DKI Jakarta. Himatul menambahkan penegakan PSBB kali ini harus benar-benar ketat dan memberikan sanksi tegas, sehingga masyarakat mau menuruti apa yang diinginkan pemerintah demi memutus mata rantai COVID-19. Kini jumlah penderita COVID di Indonesia semakin terus meningkat. Data terakhir pada 7 Januari 2021, penderita COVID-19 kurang lebih mencapai 7.972 jiwa. Sembuh 6.594 jiwa, dan yang meninggal mencapai 2.352 jiwa. Pergerakan yang benar-benar kalau tarik rem darurat kan benar-benar yang berhenti total begitu ya, kalau bisa seperti itu, paling tidak seminggu 2 minggu begitu, seperti dulu awal-awal pertama kan kita PSBB benar-benar berdiam diri di rumah yang pertama kali sekali itu loh, yang dulu seminggu 2 minggu pertama ya 14 hari kita, setelah itu diperpanjang sampai akhirnya ketika ada masa ketika menuju new normal, itulah yang saya kira semuanya memberantakan semua karena masyarakat menjadi merasa oh aman-aman saja begitu. Dari Jakarta, Dito Rosito, Dedi Hidayat melaporkan. Pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali bersama saluran 8 malam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti aturan pemerintah pusat terkait aturan orang yang berhak menerima vaksin COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti aturan pemerintah pusat terkait aturan siapa orang yang berhak menerima vaksin COVID-19. Meski demikian, Riza menegaskan jika masyarakat meminta, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, siap untuk disuntik vaksin COVID-19 pertama kali. Hal tersebut jelas Ariza untuk menghilangkan rasa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin dari Cina tersebut. Yang pertama, kita mengikuti kebijakan daripada pemerintah pusat. Memang sudah diatur setelah tenaga kesehatan, itu nanti aparat pemerintah, tahapannya ya, mungkin Satpol PP, Disub, semua yang bergerak, termasuk pimpinan dan kepala daerah. Kami, Pak Gubernur, tentu tidak keberatan. Ya. Kami siap kapanpun divaksin. Bagi kami, pemerintah itu, pimpinan itu, yang terbaik adalah memberi kesempatan yang paling membutuhkan. Biasanya pemimpin itu ya harus mendahulukan warga yang paling membutuhkan. Kalau warga tidak yakin, minta pimpinan pasti siap. Dari Jakarta, Ahmad Vicky Purba, Dikdaya TV melaporkan. Ya pemirsa, mantan narapidana terorisme, ulama Abu Bakar Ba'asyir dinyatakan bebas murni Jumat 8 Januari 2021. Abu Bakar Ba'asyir meninggalkan lapas Gunung Sundur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai melaksanakan sholat subuh.
Protokol kesehatan kita penuhi. Untuk protokol kesehatan kita penuhi. Mantan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinyatakan bebas murni Jumat 8 Januari 2021. Abu Bakar Ba'asyir bertolak dari Lapas Gunung Sindur menuju Ponpes Ngruki Sukoharjo dengan menaiki minibus putih berplat AD1138WA. Ia juga terlihat mengenakan pakaian serba putih, kacamata hitam, dan masker. Dalam iring-iringan yang didahului dengan mobil ambulans, kendaraan yang ditumpangi Abu Bakar Ba'asyir berada di urutan 2 dari 5 kendaraan. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Imam Suhudi, mengatakan pembebasan Ba'asyir itu dipastikan telah sesuai prosedur. Menurut dia, Ba'asyir telah menjalani vonis 15 tahun dikurangi remisi sebanyak 55 bulan. Dari Bogor, Ahmad Vicky Purba, Dikdaya TV melaporkan. Kemudian pemirsa, desas-desus calon pengganti Kapolri, Jenderal Idam Aziz, kian hangat dan menjadi perbincangan publik. Saat ini mencuat 3 nama sebagai pengganti orang nomor 1 di tubuh Polri tersebut. Menurut peneliti Formapi Lucius Karus mengatakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran perlu diperhitungkan dalam bursa Kapolri. Ia menyebut Fadil bisa saja menjadi kuda hitam dalam bursa Kapolri. Lucius menilai dalam bursa Kapolri saat ini bisa saja ada nama yang masuk di luar dugaan, selain nama Boy Rafli Amar. Listio Sigit Purnomo, Gatot Edi Pramono, nama Fadil Imran perlu diperhitungkan sebagai kuda hitam. Pasalnya sosok Fadil belakangan menjadi sorotan dengan kasus yang sedang ditangani dirinya. Lucius mengatakan jika terkait jabatan bukan tidak mungkin seorang irjen bisa melompat langsung menjadi Kapolri. Hal itu berkaca dari sosok Timur Pradopo. Saat itu Timur berhasil menduduki kursi Kapolri, padahal saat itu Timur Pradopo berpangkat bintang 2. Ya, saya kira sih selalu terbuka kemungkinan itu gitu ya. Kita tahu betul ini hak penuhnya presiden untuk menentukan figur. Presiden juga punya kekuasaan untuk kemudian misalnya merubah atau menaikkan pangkat kalau pangkat itu menjadi salah satu keharusan buat jabatan Kapolri. Misalnya orang yang kemudian pangkatnya masih belum cukup untuk kemudian dipilih jadi Kapolri, itu kemudian dalam sekejap bisa dinaikkan oleh presiden sehingga memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi Kapolri gitu ya. Jadi saya pikir dari 3 nama yang kita sebutkan tadi masih sangat mungkin ada nama lain yang mungkin dari sisi kepangkatan masih cukup jauh untuk kemudian dielus-elus sebagai calon Kapolri. Dari Jakarta, Fakih Fatur Rahman, Ahmad Vicky Purba melaporkan. Kapolda DKI gitu ya. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menemui para Trasi Hero atau pahlawan sampah, komunitas warga yang berada di Labuan Bajo yang memiliki misi menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jadi memang akhirnya kita percaya bahwa partisipasi publik lah yang akan mampu untuk ya the heroes, you guys the hero, bapak ibu-ibu di sini. Menurut Sandi, menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang perlu dilakukan. Oleh karenanya, Sandi mendukung langkah dan gerak para Trust Hero yang berjuang mewujudkan Labuan Bajo bersih dari sampah. Sandi berharap yang Trust Hero lakukan di Labuan Bajo dapat menginspirasi masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, sebab menurut Sandi, jika lingkungan bersih, yang diuntungkan adalah sektor pariwisatanya, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada akademisinya, ada dunia usahanya juga. Jadi ini kita harapkan bahwa kita berjuang untuk mengatasi masalah sampah. Kita akan kunjungi lagi 3 bulan lagi, Bu, sama Pak Kadis. Mudah-mudahan sudah bisa berjalan dan mulai bisa mengatasi sampah yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya. Sukses!
Pemirsa, ratusan pedagang kuliner liar yang kerap berjualan di sisi Masjid Istiqlal di Jalan Juanda, Kecamatan Sawah Besar, ditertibkan petugas gabungan Pemkot Jakarta Pusat pada Kamis 7 Januari 2021. Penertiban para pedagang diwarnai dengan teriakan histeris para pedagang yang menolak gerobaknya diangkut ke dalam truk oleh petugas. Itu kenapa di sini baju ya Allah? Petugas dari pemerintah DKI Jakarta menertibkan sejumlah pedagang dan manusia gerobak yang kerap mangkal di kawasan Monas Istiqlal dan kisaran dekat Istana Negara dan di bawah kolong rel kereta api. Dalam penertiban tersebut sejumlah barang diamankan dan dibongkar karena melanggar peraturan daerah terkait dengan tata kota dan ketertiban umum. Meski diwarnai tangis dan teriakan histeris, namun petugas tetap menjalankan tugasnya demi tegaknya peraturan daerah. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali dengan berita selanjutnya setelah jeda berikut ini. Kembali bersama saluran 8 malam Digdaya TV. Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Novianto, memberi penjelasan perihal video viral bentrokan di kawasan Pasar Kenari Senen pada Rabu 6 Januari 2021 yang menyebabkan lengan seorang pedagang sampai putus. Udah saya lari, tapi terdepan teriak. Maling. Dalam video viral tersebut terlihat seorang pemuda menghunuskan golok dan berusaha menyerang warga sekitar. Setelah diusut polisi, sosok yang menenteng golok tersebut berinisial P, 30 tahun, warga Pasar Rebo, Jakarta Timur. P diduga menebaskan golok itu ke seorang pedagang kabel bernama Sulaiman hingga pergelangan tangan korban putus. Heru menjelaskan kejadian itu terjadi Selasa siang pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang baru saja membeli kabel di Pasar Kenari kembali lagi untuk mencari penjual barang tersebut karena merasa tertipu kualitas kabel yang buruk. Saat ketika P bertemu korban, Sulaiman tak mau mengembalikan uang tersebut. P pun langsung mengeluarkan golok dan membacok korban hingga pergelangan tangannya putus. Setelah itu, P segera meninggalkan lokasi. Korban meneriaki P sebagai maling, sehingga mengundang perhatian pengunjung pasar. Dalam video viral yang beredar, P sempat dilempari batu oleh masyarakat, namun dia melawan balik. Dalam kejadian tersebut, Kapolres mengatakan kalau pelaku pembacokan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan berat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dijerat hukuman 5 tahun. Tidak lama ada di situ, memang ada anggota kita Reskrim, Resmob yang ada di sekitar situ, langsung mengambil alih yang akan ke Polres Jakarta Pusat. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani formulir pengadaan 108 juta dosis vaksin COVID-19 dari Aliansi Vaksin Dunia Gavi COVAX Facility pada Kamis 7 Januari 2021. Kehadiran vaksin gratis dari Gavi ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk Indonesia dalam program vaksinasi COVID-19. Mohon kesediaan Bapak Menteri Kesehatan.
dan Ibu Menteri Keuangan untuk dapat 17. Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani formulir pengadaan 108 juta dosis vaksin COVID-19 gratis dari Aliansi Vaksin Dunia Gavi GoVac Facility pada Kamis 7 Januari 2021. Penandatanganan itu dilakukan secara daring dan disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala BP POM Penny Lukito dan sejumlah pejabat lain. 3. Ini adalah salah satu milestone penting untuk Indonesia bisa memperoleh akses atas maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari Gavi. Aliansi Vaksin Dunia Gavi dengan GoVac Facility adalah lembaga internasional yang berupaya mendukung 92 negara dengan pendapatan menengah dan bawah untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis sebagai kesetaraan. Kehadiran vaksin dari Gavi ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk Indonesia dalam program vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut, Menkes menjelaskan saat ini Indonesia sudah memiliki komitmen yang pasti sebanyak 125 juta dosis vaksin dari Sinovac, lalu sebanyak 50 juta dosis dari AstraZeneca dan 50 juta dosis dari Novavax sehingga total 225 juta dosis vaksin yang sudah didapat dipastikan. Selain itu, dalam waktu dekat Indonesia juga akan menandatangani pembelian vaksin dari Pfizer yang berpotensi menambah kebutuhan vaksin untuk Indonesia dan ditambah dengan potensi 108 juta dosis vaksin dari Gavi. Selanjutnya, pemirsa, sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa dan Bali berlaku, pemerintah Kota Denpasar jauh-jauh hari telah menerapkan sejumlah poin yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat dalam pembatasan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penambahan penularan virus COVID-19 di Kota Denpasar, Bali. Pemerintah Kota Denpasar melalui jubir gugus tugas COVID-19 Denpasar Dewa Gede Rai Kamis 7 Januari mengatakan untuk mencegah terjadinya penambahan penularan virus COVID-19 di Kota Denpasar, pihaknya jauh-jauh hari telah menerapkan sejumlah poin dalam pembatasan aktivitas masyarakat. Hal tersebut sudah diterapkan sebelum aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari mendatang. Poin yang telah dijalankan Pemkot Denpasar seperti pemberlakuan bekerja dari rumah, pembelajaran daring, dan penutupan fasilitas masyarakat. Sementara pembatasan operasional pusat perbelanjaan masih perlu dibahas kembali. Kami kira terkait dengan pembatasan mal sampai pukul 19 tentu kami akan segera menyikapi dan juga akan melakukan rapat koordinasi dengan Satgas dan pemangku kepentingan yang ada dan sambil menunggu nanti petunjuk dari pusat terkait dengan surat. Ia menambahkan untuk arahan selanjutnya Pemkot Denpasar masih menunggu teknis pelaksanaan PPKM Jawa Bali dari pemerintah pusat. Untuk di Provinsi Bali diketahui Kota Denpasar bersama Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan resiko tinggi. Termasuk kita ini dalam rangka persiapan sebenarnya pembatasan kegiatan masyarakat. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menemukan hampir 2.000 keping uang logam kuno berlubang di tengahnya bertuliskan aksara Cina beserta sejumlah benda yang lain. Kesimpulan sementara, Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah, benda-benda purbakala tersebut diperkirakan berasal dari sekitar abad 13 sampai 14.
Aktivitas bertani memang menjadi aktivitas keseharian dari Romahanto, sehingga dia tidak pernah menyangka jika kegiatannya mencakul di sawah membuatnya menemukan benda berbakala, berupa 1997 keping uang logam kuno seberat 6 kg yang beraksara Tiongkok. Rantai perunggu sepanjang 144 cm dengan berat 1,5 kg serta pecahan gerabah seberat 1,8 kg. Warga Duku Leles, Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tersebut menemukan benda-benda itu pada 14 Desember saat tengah mencangkul di blok persawahan Keraminan, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Itu ada barangnya, rantai, ada duitnya itu. Duit bentuk logam ya berarti ini ya. Yang langsung tak diwadahi karung. Oh, dimasukkan ke karung. Itu kedalamannya sampai kedalaman berapa itu waktu mencangkul? Berapa meter? Ya sekitar lah, pokoknya meteran lah. 1 meter ada. Mengetahui temuannya merupakan benda purbakala, Dahri melaporkannya ke pihak desa yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat serta dilanjutkan ke Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Jawa Tengah yang berdasarkan kesimpulan sementara berdasarkan pengamatan dengan X-ray fluorescence. Benda-benda kuno itu terbuat dari perunggu, tembaga, dan timah dan diperkirakan berasal dari abad 13 atau 14 Masehi. Abad 89 itu mata uang klasik ya. Kemudian kalau pada era-era berikutnya disebutkan beberapa peneliti itu abad ke-13 sampai 14 itu baru muncul dan eksis tentang uang kepeng Cina ini. BPCB Jateng belum dapat memastikan kegunaan gerabah yang ditemukan. Perkiraan sementara digunakan sebagai wadah penyimpanan benda-benda penting untuk keperluan sehari-hari. Temuan koin serupa juga pernah ditemukan di sejumlah daerah pesisir dan dataran tinggi di Jawa Tengah, seperti Rembang, Klaten, dan Boyolali. Namun tidak ada lokasi khusus persebarannya. Ya, selanjutnya pemirsa, tidak semua pengusaha di masa pandemi COVID-19 mengalami keterpurukan. Salah satunya Axel Jordan Roma Putra, seorang pengusaha muda yang mampu membaca peluang usaha di masa pandemi ini. Usaha ikan hias beserta peralatan akuarium miliknya berkembang pesat seiring naiknya tren hobi memelihara ikan hias di masa pandemi. Pengusaha muda asal Solo, Jawa Tengah, Axel Jordan Roma Putra, baru saja lulus sekolah menengah atas, namun dirinya mampu memanfaatkan situasi di tengah pandemi COVID-19 dalam menangkap tren untuk berbisnis. Bisnisnya di bidang ikan hias untung pesat. Axel bahkan mengelola 3 kios sekaligus di Pasar Ikan Hias Depok. Axel menyediakan aneka macam aksesoris bagi pehobi ikan hias, mulai dari akuarium, kompresor oksigen, hingga ornamen bawah air. Axel memanfaatkan tren hobi memelihara ikan hias di tengah pandemi. Menurutnya, kini semakin banyak masyarakat yang tertarik dan mulai menekuni hobi ikan hias karena memiliki banyak waktu di rumah. Selama masa pandemi, keuntungan Axel naik hingga 4 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Dalam pemasarannya, Axel tidak hanya berjualan di toko, namun juga secara daring agar pembeli lebih mudah dan nyaman di masa pandemi COVID-19 saat ini. Waktu pandemi ini sangat-sangat menjadi kesempatan besar buat usaha kita, apalagi usaha kita itu di sektor hobi. Sektor hobi, orang yang biasanya cuma di rumah aja, nggak ada ngapa-ngapain, mereka pada di akuarium, terus bikin kolam, jadi sangat mendobrak. Axel mengakui bisnis berkembang dengan pesat. Dirinya ingin bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya untuk gigih saat melihat peluang usaha di masa pandemi ini. Pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah jeda berikut ini.
Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Rumah Tahanan Kelas 2A Pekalongan, Jawa Tengah terus berinovasi dalam menggali potensi warga binaan. Salah satunya dengan membuat kerajinan keset bermotif. Program pembinaan kemandirian ini bertujuan memberikan bekal bagi warga binaan usai bebas dari masa tahanan. Rutan Kelas 2A Kota Pekalongan, Jawa Tengah memiliki dua program pembinaan yang ditujukan bagi warga binaan, yakni program kepribadian dan program kemandirian. Bila program kepribadian difokuskan pada pembinaan watak dan mental, program kemandirian untuk pembina minat dan bakat guna menggali potensi atau keterampilan. Menurut Kepala Rutan Kelas 2A Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan, program kemandirian yang diberikan dimaksudkan mendorong warga binaan untuk menghasilkan produk berkualitas seperti kerajinan tangan berupa keset bermotif. Dari 252 warga binaan yang ada di Rutan, sebanyak 15 orang yang bergabung dalam program ini, rata-rata seorang warga binaan bisa menghasilkan 5 hingga 8 keset dalam sehari. Kita juga dibantu oleh mantan-mantan warga binaan untuk memasarkan, kemudian ada juga yang butik-butik yang ada di wilayah Pekalongan itu juga ngambil ke tempat kami, kemudian juga kalau yang bentuk motif seperti daun atau tokoh-tokoh film kartun atau bola, itu kita secara mandiri kita mencari kain-kain bekas dari konveksi-konveksi yang ada di Pekalongan, kita bawa ke tempat kita untuk dibuat keset. Hasil kerajinan tangan keset berbahan dasar kain perca atau kain bekas konvensi ini dibanderol dengan harga Rp10.000 hingga Rp30.000 per unitnya. Terkaitnya penjualan produk, Anggit menjelaskan pemasaran produk dilakukan secara offline maupun online. Karya warga binaan ini memiliki kualitas baik dan harga yang terjangkau. Susah nggak sih Mas waktu awal itu? Mungkin belum bisa, saya kan sudah diajarin 1 kali baru bisa. Oh, baru diajar 1 kali terus langsung bisa? Langsung bisa. Iya. Sehari bisa produksi berapa ini? Kalau panjangnya sendiri? Kalau saya pertama kali 5. Terus hari selanjutnya bisa sampai 8. Bisa sampai 8? Ya, berarti mulai kapan ini belajar seperti ini? 1 bulan lalu. 1 bulan lalu? Iya. Selain dijual di ruang pamer dalam rutan, penjualan secara online dilakukan oleh mantan narapidana maupun petugas rutan. Hasil kerajinan warga binaan yang memenuhi syarat kelayakan tersebut diharapkan dapat mendorong warga binaan lain untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya. Pemirsa, Satgas Pangan Polri membeberkan penyebab kedelai semakin langka yang kemudian berimbas pada mahalnya harga tempe dan tahu dalam beberapa hari terakhir ini. Salah satunya karena pada Oktober sampai Desember 2020 kapal pengangkut bahan kedelai sudah jarang beroperasi sehingga pengiriman ke Indonesia mengalami keterlambatan. Melonjaknya harga kedelai impor telah berimbas pada meningkatnya harga penjualan tempe dan tahu di pasaran. Sehingga pada 5 Januari, Satuan Tugas Pangan Badan Reserse dan Kriminal Polri meninjau gudang importir kedelai yang berada di 3 lokasi di kawasan penyangga Jakarta, yakni di Kota Bekasi, Jawa Barat, serta Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Banten. Dalam video yang dirilis pada 6 Januari, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan memaparkan, peninjauan itu menemukan fakta bahwa harga beli kedelai dari negara asalnya memang mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya Rp6.800 menjadi Rp8.300. Selain itu, sejak pertengahan Oktober hingga Desember 2020, kapal pengangkut bahan kedelai sudah jarang beroperasi, sehingga importir menggunakan kapal tujuan negara Singapura untuk pengiriman ke Indonesia. Hal ini menyebabkan keterlambatan antara 2 sampai dengan 3 minggu untuk sampai ke Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa total kebutuhan kacang kedelai secara nasional sebanyak 3.130.495 ton. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan agar tidak terjadi simpang siur informasi, serta mengetahui faktor penyebab terjadinya kenaikan bahan baku kedelai yang membuat harga tempe dan tahu melonjak di pasaran. Namun hingga saat ini, belum ditemukan tindak pidana atas pemeriksaan yang dilakukan Satgas Pangan Bareskrim Polri ke sejumlah lokasi gudang eksportir kedelai.
Selanjutnya pemirsa, harga kacang kedelai di Kota Pontianak melambung tinggi dari yang sebelumnya Rp7.700 per kilogram menjadi Rp9.600 per kilogram, sehingga berdampak langsung pada sejumlah pelaku usaha diversifikasi kedelai rumahan yang berada di Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Harga kacang kedelai impor yang melambung tinggi sejak 3 minggu terakhir di Kota Pontianak berdampak pada sejumlah pelaku usaha diversifikasi kedelai rumahan yang ada di Kecamatan Pontianak Timur. Untuk bisa tetap beroperasi dan tidak merugi, pelaku usaha terpaksa mengurangi ukuran tahu yang diproduksinya, namun tetap dijual dengan harga yang sama, seperti sebelum naiknya harga bahan baku. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumdak Kota Pontianak yang merujuk pada data nasional di bulan Desember 2020, harga kacang kedelai berkisar di angka Rp6.000 hingga Rp7.200 per kilogram. Namun pada Januari 2021, harga kedelai impor melonjak di angka Rp9.200 hingga Rp10.000 per kilogram. Memang kedelai global itu, dunia itu harganya naik. Karena ada peningkatan kebutuhan kedelai di Cina RRC yang tadinya 15 juta ton per tahun. Sekarang Cina itu memasok sudah 30 juta ton per tahun dari Amerika. Nah, sehingga yang tadinya kedelai-kedelai itu untuk Indonesia dan sebagian untuk Kalimantan Barat, Pontianak, akhirnya banyak masuk ke Cina. Normal harga kedelai itu dulu berkisaran 77, 78 masih bisa ada bernapas lah gitu ya. Nah, kalau udah sampai 8.000 lebih itu kita udah harus ekstra gitu, harus mulai banting setir lagi. Kalau sekarang ini udah 9.000 lebih, wah udah kelepek nih. Saya rasa orang begitu semua nih, pengusaha-pengusaha tahu tempe itu. Kepala Diskumdak menambahkan total kebutuhan kedelai di Indonesia adalah 30 juta ton per tahun. Sementara kemampuan produksi dari pertanian kacang kedelai yang ada di seluruh provinsi hanya 300 ton per tahun, artinya 90% kebutuhan kedelai di Indonesia masih impor. Berita selanjutnya beralih ke kedelai lokal. Di tengah tingginya harga kedelai impor menjadi langkah tepat untuk mengembalikan kejayaan kedelai lokal, kendati pun ketersediaan kedelai lokal belum mencukupi kebutuhan nasional, namun menggunakan kedelai lokal untuk bahan baku tempe justru lebih diuntungkan karena kandungan gizinya yang tinggi. Dibandingkan kedelai impor, kedelai lokal justru lebih unggul dari sisi kualitas maupun varietasnya. Namun ketersediaannya yang kurang bisa memenuhi kebutuhan nasional, menyebabkan banyak perajin tempe dan tahu memilih menggunakan kedelai impor. Hal ini disampaikan peneliti budidaya tanaman kedelai Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, Atris Suyanto Hadi. Menurut Atris, kebutuhan kedelai nasional saat ini di kisaran 3,6 hingga 3,7 juta ton. Sementara produksi kedelai nasional di tahun 2019 kisaran 400.000 ton. Dan angka ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang hanya 135.000 ton. Sementara itu, perajin tahu tempe di Indonesia membutuhkan kedelai 200.000 ton per bulan atau 2,6 juta ton per tahun. Naiknya harga kedelai impor hingga 35% mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan budidaya kedelai lokal berkelanjutan dalam skema program yang terukur dan terarah. Kita lakukan standar operation prosedur di dalam proses penanaman dan pendampingan kedelai. Demikian juga kita terapkan konsep-konsep good manufacturing practices dari tata cara penanganan kedelai. Ini kedelai lokal memiliki standar kualitas yang bagus dan bisa memenuhi pasar, bahkan pasar dari luar negeri di Eropa, di Jepang.
Pemakaian kedelai lokal untuk industri tempe sebenarnya lebih menguntungkan lantaran rasanya yang jauh lebih enak dan rendemannya yang lebih tinggi dibanding kedelai impor yang mengalami rekayasa genetik atau genetically modified organism. Rendemennya yang orang pengrajin banyak yang nggak tahu, rendemennya lebih tinggi. Kalau menggunakan kedelai impor, rendemen itu 1,4 sampai 1,5. Kalau menggunakan kedelai lokal, itu 1,6 sampai 1,8 bisa. Grobogan, Klaten, Kulon Progo, dan Sukoharjo adalah daerah sentra kedelai lokal yang kualitas kedelainya memenuhi standar keamanan pangan, yang bila dikembangkan dapat mengimbangi tingginya harga kedelai impor. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Pelabuhan Patimban akan mampu menyaingi dan mengalahkan pelabuhan kelas atas di Asia seperti Shanghai dan Singapura. Pelabuhan Patimban akan rampung pada 2027 mendatang. Pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat telah diluncurkan atau soft launch pada 20 Desember 2020 lalu. Diproyeksikan pelabuhan ini dapat menyaingi pelabuhan di Shanghai dan Singapura. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara seminar Public Expose Pelabuhan Patimban di Jakarta, Kamis 7 Januari 2021. Ia mengatakan pelabuhan Patimban akan mampu menyaingi dan mengalahkan pelabuhan kelas atas di Asia. Budi Karya menuturkan pelabuhan Patimban akan disinergikan dengan pelabuhan tersibuk di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk di pesisir utara Jakarta. Kemungkinan adalah tahun 2000 ke depan pembangunan Pelabuhan Patimban dapat menjadikan pelabuhan berskala internasional yang mampu melayani dan menyediakan peti kemas dengan kapasitas kumulatif 7,5 juta TEU. Saya yakin apabila itu kita mensinergikannya dengan Tanjung Priuk, maka kita mengalahkan bahkan mungkin menyamai Shanghai dan Singapura. Yang saya hormati, Pelabuhan Patimban memiliki terminal otomotif yang sudah bisa digunakan dengan kapasitas 218.000 CBU. Menhub Budi menambahkan Pelabuhan Patimban akan rampung seluruhnya di tahun 2027 dengan kapasitas peti kemas sebesar 7,5 juta TEU dan terminal kendaraan dengan kapasitas 600.000 CBU. Menurutnya dengan jumlah yang besar itu Patimban akan membuat Indonesia menjadi negara eksportir yang diperhitungkan di dunia. Per tahun, satu jumlah yang besar dan tentu nanti membuat. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali dengan berita selanjutnya setelah jeda berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ya, pemirsa kembali bersama saya Dinda Zanasul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Melihat banyaknya sampah plastik berserakan yang menimbulkan masalah bagi lingkungan, mahasiswa Politeknik Negeri Jember mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang kadar oktannya lebih rendah bila dibandingkan Pertamax, dan BBM ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
Di tengah semakin menipisnya stok bahan bakar minyak bumi dan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah plastik, membuat mahasiswa Politeknik Negeri Jember berinovasi dengan memanfaatkan sampah plastik untuk membuat bahan bakar minyak. Sebelum sampah plastik diolah menjadi bahan bakar minyak, terlebih dahulu dibersihkan dan dipotong-potong berukuran kecil. Kemudian dengan memanfaatkan alat pirolisis, sampah plastik yang telah bersih dan dipotong-potong itu dibakar untuk menghasilkan uap cair dan menjadi bahan bakar pengganti Pertalite atau premium. Bahan bakar yang dihasilkan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember ini memiliki kandungan oktan mencapai 95 yang cukup bagus untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk kapasitas alat ini 20 kilo sampah plastik itu akan menghasilkan sekitar 3 liter minyak. Ya, untuk nilai oktannya sendiri itu lebih tinggi dari Pertamax, yaitu 95. Kalau masih Pertamax itu merupakan 92 untuk nilai oktan. Ya, ini adalah sebagai alternatif di mana kita sekarang kan lagi masalah lingkungan mengenai sampah plastik. Sampah plastik yang semakin banyak, yang pengolahannya masih belum bisa secara maksimal, kita menjadi sumber solusi. Jadi sumber solusi bagaimana untuk mengolah sampah plastik yang bisa digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Aditya menambahkan, untuk sementara BBM yang dihasilkan dari sampah plastik ini hanya digunakan untuk kepentingan praktek perkuliahan dan operasional di lingkungan kampus. Kedepan akan terus dikembangkan agar dapat diproduksi secara massal untuk mengatasi permasalahan sampah plastik dan pasokan bahan bakar minyak. Pemirsa, sejatinya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memiliki begitu banyak keindahan alam yang belum seluruhnya tergarap. Salah satunya yang kini tengah dikembangkan adalah wisata alam Kedung Guwo di Kecamatan Pasru Jambe, yang memiliki air terjun dan gua yang diyakini sebagai tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Suasana mistis memang kerap menjadi bagian dari cerita di kawasan yang ada di kaki Gunung Semeru ini. Namun itu bagian dari masa lalu yang sudah mulai dilupakan orang. Kini masyarakat justru semakin ramai mengunjungi objek wisata alam bernama Kedung Guwo yang ada di Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mulai pintu masuk, pengunjung sudah disapa dengan hamparan sungai yang asri berhiaskan bebatuan, yang dikelilingi pepohonan yang rapat dengan jembatan serta jalan tangga meliuk-liuk dari batang bambu. Dan kelelahan di perjalanan akhirnya terbayarkan dengan keindahan juga kesejukan derasnya air terjun, yang bagi sebagian orang terdengar bak suara gamelan, sehingga terkesan mistis. Keberadaan gua di sampingnya pun semakin menambah pesona kawasan tersebut, yang menurut cerita pada era revolusi digunakan sebagai tempat perlindungan masyarakat dan tentara Republik atas serangan sekutu dari arah Gunung Sawur dan Senduro, di mana masih terdapat beberapa batu peninggalan, altar, dan tempat penyusunan strategi para pejuang. Pemerintah setempat pun tengah merencanakan pengembangannya seperti pembangunan kawasan kuliner, wahana permainan, dan spot-spot berfoto, serta memproyeksikan ke depan penanganannya akan dikelola oleh masyarakat. Luar biasa, saya yakin, saya optimis. Nah, tinggal sinergitas antara kami, pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pemerintah Desa Pasru Jambe dikuatkan lagi, saling support, pembiayaannya sharing. Ini akan jadi tempat yang betul-betul bisa diunggulkan ke depan untuk pariwisata Kabupaten Lumajang. Kerja keras dan realisasi atas rencana tersebut tentu diperlukan, sehingga kawasan yang masih terjaga keasrian dan kealamian serta syarat dengan nilai sejarah itu dapat dijadikan kawasan wisata unggulan setempat. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada saluran 8 malam ini. Saya Dinda Zanasrul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.